Di tahun 2026 ini, buat lu yang masih mageran, santai-santai sambil nunggu diguyur hujan duit dari langit, bangun deh, tidur lu kelamaan. Malam kepanjangan, layar makin terang. Jam jalan tapi hidup kayak kepaus. Jempol lu capek scroll, tapi mimpi lu nggak kemana-mana. Lu bilang ini healing, padahal cuma nunda hidup. Rebahan jadi zona aman. Satu video ke video lain, tanpa sadar sejam 2 jam hilang. Sementara orang lain lagi ngerakit masa depan, lu cuma nonton hidup mereka. Sambil bilang nanti juga bisa. Selamat datang di channel kami, Ngeteh. Ngobrolin santai seputar teknologi. Masalahnya, dunia nggak nungguin lu udah siap apa belum. AI kerja non-stop. Sistem muter duit. Peluang lewat tiap hari. Zaman cuma ramah sama yang gerak, bukan sama yang kebanyakan mikir, tapi nol aksi. Gini ya, dengerin. Kemalasan itu licik. Datangnya halus, bikin nyaman, bikin betah. Santai dulu besok aja. Masih ada nanti. Sampai besok jadi minggu. Minggu jadi tahun, dan lu masih di titik yang sama. Kalau hari ini lu nggak bangun, mikir dan mulai jalan, lu bukan kalah sama orang lain. Lu kalah sama diri lu sendiri. Dan pelan-pelan, kemalasan itu bakal ngebunuh masa depan lu. Tanpa lu sadar, dia bakal menggerogotin mimpi lu yang terlalu tinggi. Kayak menara Burj Khalifah di Dubai. Lu bilang hidup lagi susah. Tapi jujur aja, berapa jam hari ini lu buang cuma buat scroll? Hal yang gak bikin lu naik level sedikit pun. Bukan dunia yang jahat, lu aja terlalu lama merasa nyaman. Lu iri lihat orang lain cuan, tapi lu gak pernah mau ikut capeknya. Lu mau hasil instan, tapi alergi sama proses. Ironisnya, lu lebih rajin ngeluh daripada belajar satu skill baru. Tahun ganti, resolusi ganti. Tapi kebiasaan lu itu lagi. Lu nunggu motivasi. Padahal motivasi datang setelah lu gerak, bukan sebelum. Kalau cuma nunggu semangat, hidup lu bakal kelamaan loading. Dan ini yang paling nyakitin. Bukan karena lu nggak punya potensi, tapi karena lu nia-niain itu setiap hari. Kalau hari ini lu tetap diam, bukan orang lain yang ngejatuhin hidup lu. Lu sendiri yang narik remnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan hidupin loncengnya. Ini dia 5 mesin pencetak uang yang jarang dibahas. Nomor 5. Microsas plus AI. Nggak semua orang harus bikin startup gede, bakar duit, terus stres mikirin valuasi. Kadang yang lu butuhin cuma satu, alat kecil yang kepake tiap hari. Microsas itu bukan soal pamer teknologi, tapi soal nyelesain masalah kecil yang orang rela bayar. Cuannya emang gak meledak, tapi datang terus. Lihat sekitar lu. UMKM, admin sekolah, guru pesantren, freelancer. Mereka capek ngulang kerjaan yang sama. Caption tiap hari, proposal tender ribet, data murid berantakan. Di situ AI masuk. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bikin kerjaan lebih efektif dan efisien. Lu nggak harus jago coding dewa. Notion plus AI, Bubble, Glide, Firebase plus AI API. Itu udah cukup buat bikin produk jalan. Yang penting bukan stack-nya, tapi siapa yang masalahnya lu pecahin. Satu niche kecil, satu problem jelas, satu solusi simple, masalah terpecahkan, cuan datang. Bayangin, AI caption generator khusus properti, bukan buat semua orang. Atau AI proposal tender yang ngerti format lokal. Atau AI admin sekolah, pesantren yang bantu rekap data, surat, laporan. Harganya mungkin cuma puluhan ribu per bulan. Tapi kalau ratusan orang pakai, pundi-pundi rupiah mulai ngalir. Pakai tools ini bisa buat banyak hal. Misalnya kerjaan admin sekolah, pengumuman akademik, informasi libur sekolah, undangan orang tua wali murid, dan pengumuman pembayaran. Tinggal buka aplikasi Notion, klik new page, table, bikin kolom, jenis pengumuman, tanggal, kelas, keterangan, dan caption. Generate. Sistem sederhana yang lu bikin udah jadi. Nomor 4. AI voice dan personality cloning. Lu tidur, suara lu masih jualan.
Kedengarannya lebay, tapi itu realitas sekarang. Orang capek kejar personal brand, rekam ulang, salah ngomong, edit berjam-jam. Sementara AI voice jalan terus, konsisten, nggak ngeluh, nggak minta istirahat. Bukan soal males, tapi soal leverage. 11 Labs, Play HT, Open Voice. Ini bukan mainan. Ini alat buat ngegandain diri lu. Suara lu, gaya ngomong lu, ritme lu. Semua bisa dipakai ulang. Mau konten tanpa wajah? Bisa. Mau 10 video sehari? Bisa juga. Mau konsisten tiap hari tanpa ngos-ngosan? Bisa juga. Yang pinter itu bukan yang paling rajin ngonong, tapi yang paling rapi ngebangun sistem. Hari ini lo rekam 1 kali, besok suaranya kerja sendiri. Lo fokus mikir ide, arah, dan strategi. Biar AI yang ngurus eksekusinya. Personal brand bukan lagi soal tenaga, tapi arsitektur. Lebih gila lagi, lo bisa bikin tokoh fiktif. Karakter sendiri, suara sendiri, personality sendiri. Atau satu suara buat banyak niche, motivasi, edukasi, cerita, jualan. Orang kenal suaranya, bukan mukanya. Dan itu justru bikin brand lu lebih scalable. Masalahnya cuma satu, ego. Banyak yang masih kejebak, harus gua sendiri yang ngomong. Padahal pasar nggak peduli siapa capek. Pasar cuma peduli siapa konsisten. Di era AI, yang bertahan bukan yang paling kerja keras, tapi yang paling pintar ngerjain sistem. Nomor 3. No-code automation. Banyak bisnis tumbang bukan karena produknya jelek, tapi karena kecapekan ngurus hal receh. Balas chat, input data, follow up, laporan. Itu semua makan energi. Sekarang bayangin satu hal. Bisnis lo tetap jalan, order masuk, laporan rapi, tanpa nunggu orang. N8N, Make Zapier versi advanced. Ini bukan sekedar tools, ini pegawai digital. Mereka nggak telat, nggak salah paham, nggak cuti. Sekali lu set alurnya, dia kerja terus. Data masuk, diproses, dikirim, diarsipin. Otomatis, sunyi, efisien. Dan disinilah cuan muncul. Banyak UMKM nggak mau libet belajar teknis. Mereka cuma mau beres. Lu datang bawa solusi, workflow automation. Order dari WhatsApp ke Google Sheet, invoice auto, reminder auto, laporan mingguan kelar. Simple buat lu, bernilai besar buat mereka. Lu bisa jual workflow jadi produk digital. Bisa buka jasa sistem buat UMKM. Bisa juga bikin konten edukasi automation. Ngajarin orang kerja pintar, bukan kerja capek. Sekali bikin sistem, dipakai berkali-kali. Sekali ngerti logikanya, uangnya repeat. Masalahnya, banyak orang masih bangga sibuk. Padahal sibuk itu belum tentu produktif. Di era automation, yang menang bukan yang paling lembur, tapi yang paling rapi ngatur alur kerja. Kalau hari ini lu masih ngerjain hal yang bisa diotomatisin, mungkin bukan bisnis lu yang kecil, tapi cara kerjanya yang ketinggalan zaman. Nomor 2. AI Video Generator Vertikal. Sekarang gini, orang nggak punya waktu nonton panjang. Yang mereka makan tiap hari itu video vertikal pendek. Scroll, scroll, scroll. Dan di balik itu, ada mesin uang yang lagi jalan kenceng, TikTok sama Shorts. Bukan soal viral doang, tapi soal volume plus konsistensi. Kling AI, Runway, Pika, Luma Dream Machine. Ini bukan buat seniman doang, ini alat buat produksi massal. Satu ide bisa jadi puluhan video. Nggak perlu kamera mahal, nggak perlu muka cakep. Yang penting, hook kena, visual gerak, algoritma kenyang. Di sini, cuan kebuka lebar. Banyak brand, UMKM, bahkan kreator males ribet edit. Lu datang bawa solusi, jasa video vertikal cepat. Murah, rapi, konsisten. Atau lu main affiliate. Produk orang, video AI lu yang jualan. Tidur bangun, view nambah. Shorts juga bisa dimonetisasi. Bukan sekali gede, tapi kecil-kecil ngumpul. Satu video 5.000 view, 10.000 view, dikali ratusan video. Ini bukan sprint, ini pabrik konten. Yang menang bukan yang paling jago edit, tapi yang paling tahan upload. Masalahnya, banyak orang kebanyakan mikir, kebanyakan nunggu. Padahal algoritma nggak nanya lu siap apa enggak. Dia cuma nanya, hari ini upload apa?
Di era AI video, yang telat bukan kalah kreatif, tapi kalah konsisten ngegas. Nah, ini yang terakhir. Nomor 1. AI Agent Builder. Kerja autopilot. Cuan otomatis datang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, lu bisa kerja apa? Tapi, lu bisa nyuruh sistem kerja apa? Di era AI agent, lu nggak cuma pakai tools, lu punya karyawan digital. Mereka kerja 24 jam, nggak nanya gaji, nggak drama, nggak minta cuti. AutoGPT, Crew AI, OpenAI Agent Framework, ini otaknya. N18 plus AI Agent itu tangannya. Lu tinggal atur peran, satu agen riset, satu agen nulis, satu agen upload, satu agen balas chat. Sementara lu ngoki sambil mantau dashboard. Mau riset produk, agen jalan. Mau balas DM dan WA bisnis, agen jawab. Mau konten harian auto jadi, auto upload, agen beresin. Ini bukan teori, ini alur kerja nyata yang bisa dijual ke UMKM, kreator, bahkan brand kecil yang pengen efisien tapi nggak mau hibet. Angle kontennya jelas, bisnis tanpa pegawai. Satu orang bisa pegang banyak brand. Kerja dikit, tapi sistem jalan. Orang nggak iri sama kerja keras lu. Mereka iri sama cara lu bikin sistem. Dan AI agent itu senjatanya. Masalahnya, banyak yang masih pengen jadi operator seumur hidup. Padahal masa depan itu milik arsitek sistem, bukan tukang ngerjain manual. Di dunia yang makin cepat, yang menang bukan yang paling capek, tapi yang paling pinter nyuruh mesin kerja buat dia. Nah, itu dia 5 tools pencari cuan otomatis. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, mau bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.